Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup pada pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Materi ini merupakan dasar pembahasan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Sebelum kita membahas kedua pokok bahasan tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Anak-anak, tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom. Atom-atom itu berikatan satu sama lain, membentuk senyawa yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Secara kimiawi, tubuh makhluk hidup tersusun atas senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein tersebut mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga kadang sulfur serta fosfor. Makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, tersusun atas beberapa sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ-organ. Sedangkan organ itu sendiri tersusun atas beberapa jaringan. Dan jaringan tersusun atas beribu-ribu sel. Dalam sebuah sel terdapat organel-organel sel seperti inti sel, vakuola, ribosom, lisosom, mitokondria, dan lain sebagainya. Sedangkan organel sel itu sendiri terbentuk dari kumpulan-kumpulan atom seperti karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, oksigen, dan lain-lain. Demikian juga dengan benda mati. Secara umum, benda digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Jika kita perhatikan, molekul-molekul penyusun ketiga jenis benda tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik secara kimia maupun secara fisika. Hal ini akan mempengaruhi perbedaan ciri ketiga jenis benda tersebut. Yang pertama, kita lihat pada benda padat, misalkan kayu. Kayu tersusun atas selulosa yang mempunyai rantai panjang. Molekul panjang tersebut terdiri atas molekul-molekul glukosa. Sedangkan molekul glukosa yang memiliki rumus kimia C6H12O6 tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua adalah zat cair. Air sebagai salah satu contoh zat cair terdiri dari beberapa molekul H2O. Satu molekul H2O tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sehingga saat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen tersebut bereaksi, membentuk senyawa H2O. Yang ketiga adalah gas atau udara. Udara tergolong sebagai campuran yang terdiri dari
Pertama adalah nitrogen dengan komposisi 78%. Kedua adalah oksigen 21%. Ketiga adalah argon 0,9%. Keempat adalah karbon dioksida 0,03%. Serta gas lain 0,07% seperti neon, helium, metana, hidrogen, ozon, radon, kripton, dan xenon. Semua molekul tersebut, baik unsur maupun senyawa, tersusun atas beberapa atom. Apabila kita memiliki sebuah zat dan kita iris sampai bagian yang tidak bisa dibagi lagi, itulah yang disebut satu partikel atom. Satu partikel atom tersebut, apabila digambarkan sebagai model atom, terdiri dari sub-sub atom. Inilah model atom yang digambarkan oleh para ahli yang terdiri dari sub-sub atom. Anak-anak, atom adalah materi terkecil dari suatu zat, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Walaupun atom merupakan unit terkecil, tetapi atom memiliki partikel subatom. Partikel subatom tersebut terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron terletak di dalam inti atom. Karena terletak di inti atom, maka proton dan neutron tidak bisa pindah ke atom yang lain. Sebab dalam proses perpindahan membutuhkan energi yang sangat besar, dan proton serta neutron tidak mampu melakukannya. Sedangkan elektron terletak di kulit atom yang berputar mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Jumlah kulit atom tergantung pada jumlah elektron yang dimiliki atom tersebut. Kulit atom yang semakin jauh dari inti atom, maka memiliki energi yang semakin berkurang. Sehingga pada elektron terluar memiliki kemungkinan untuk berpindah ke kulit atom yang lain. Karena atom bisa menangkap atau melepaskan elektronnya, maka atom dibagi menjadi 3 jenis, yaitu atom dikatakan netral atau tidak bermuatan jika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Atom dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Hal ini karena elektron berpindah ke atom yang lain. Atom bermuatan listrik negatif jika jumlah elektron lebih banyak dibanding jumlah proton. Hal ini karena atom menerima elektron dari atom yang lain. Sebuah unsur dilambangkan dengan X yang memiliki nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dilambangkan dengan Z yang menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Nomor massa dilambangkan dengan A yang menunjukkan jumlah neutron ditambah dengan jumlah proton atau elektron. Konfigurasi elektron
merupakan susunan atau persebaran elektron suatu atom dalam kulit-kulit atom yang memenuhi aturan tertentu, yaitu berdasarkan rumus 2 kali N pangkat 2, dan jumlah elektron pada kulit yang terluar tidak boleh lebih dari 8 elektron. Kulit pertama disebut kulit K. Jumlah elektron maksimal yang bisa ditempati adalah 2 elektron. Sesuai dengan rumus 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Kulit kedua disebut kulit L. Jumlah elektron yang bisa ditempati adalah 8 elektron. Karena 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8 elektron. Kulit ketiga disebut kulit M. Jumlah elektron yang bisa ditempati pada kulit ini adalah 18 elektron. Karena 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Kulit keempat disebut kulit N. Jumlah elektron pada kulit ini adalah 32. Karena 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 32 elektron. Atom hidrogen memiliki nomor atom 1. Artinya memiliki 1 proton dan 1 elektron. Atom hidrogen memiliki nomor massa 1. Artinya jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi atom hidrogen tidak memiliki neutron. Atom hidrogen digambarkan sebagai model atom yang di dalam intinya hanya terdapat sebuah proton. Sedangkan di kulit atomnya terdapat sebuah elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atom hidrogen hanya memiliki 1 kulit atom, yaitu kulit K. Atom oksigen memiliki nomor atom 8. Artinya, oksigen tersebut memiliki 8 proton dan 8 elektron. Sedangkan nomor massa oksigen adalah 16, sehingga jumlah neutron oksigen adalah 16 dikurangi 8, sama dengan 8 neutron. Atom oksigen digambarkan sebagai model atom yang di dalam intinya terdapat 8 proton dan 8 neutron, serta memiliki 2 kulit atom. Kulit pertama ditempati 2 elektron, dan kulit kedua ditempati 6 elektron. Kripton memiliki nomor atom 36. Artinya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu 36 buah. Sedangkan nomor massa kripton adalah 84. Maka jumlah neutronnya 84 dikurangi 36 sama dengan 48 neutron. Atom kripton digambarkan sebagai model atom yang di dalam inti atomnya terdapat 36 proton
dan 48 neutron, serta memiliki 4 kulit atom, yaitu kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron, dan kulit keempat terdapat 8 elektron. Atom kalsium memiliki nomor atom 20. Ini berarti kalsium memiliki 20 elektron dan 20 proton. Sedangkan jumlah neutron kalsium adalah 40 dikurangi 20, sama dengan 20 neutron. Atom kalsium digambarkan sebagai model atom yang di dalam intinya terdapat 20 proton dan 20 neutron, serta memiliki 4 kulit atom, yaitu kulit K, L, M, dan N. Kulit pertama ditempati 2 elektron. Kulit kedua ditempati 8 elektron. Kulit ketiga ditempati 8 elektron dan kulit keempat ditempati 2 elektron. Atom bromin memiliki nomor atom 35. Ini berarti bromin mempunyai 35 proton dan 35 elektron. Sedangkan jumlah neutronnya adalah 80 dikurangi 35, yaitu 45 neutron. Jadi, model atom bromin di dalam inti atomnya terdapat 35 proton dan 45 neutron, serta memiliki 4 kulit atom. Yang pertama 2 elektron, yang kedua 8 elektron, yang ketiga 18 elektron, dan yang keempat 7 elektron. Atom di alam ini pada mulanya merupakan atom netral, karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tetapi atom tersebut ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Atom dikatakan stabil jika jumlah elektron pada kulit terluarnya memenuhi syarat ketercapaian jumlah elektron maksimal. Apabila tidak memenuhi syarat jumlah elektron maksimal, maka atom tersebut dikatakan sebagai atom yang tidak stabil. Semua atom di alam ini memiliki cita-cita atau kecenderungan untuk menjadikan dirinya stabil dengan cara melepas atau menangkap elektron. Untuk bisa menangkap atau melepas elektron, diperhatikan efisiensi energi yang dibutuhkan, karena dalam proses pelepasan atau penangkapan elektron membutuhkan energi. Contoh, natrium yang memiliki 11 elektron, maka memiliki 3 kulit atom. Kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 1 elektron. Karena elektron terluar natrium 1, maka dikatakan natrium tidak stabil. Untuk menjadikan dirinya stabil, maka natrium harus menangkap 7 elektron atau melepas 1 elektron. Karena lebih efisien melepas elektron, maka setelah melepaskan 1 elektron, natrium menjadi kekurangan 1 elektron atau kelebihan 1 proton.
dikatakan natrium menjadi bermuatan listrik positif dan dituliskan sebagai Na+1. Contoh kedua adalah klor yang memiliki 17 elektron. Maka kulit pertama ditempati 2 elektron. Kulit kedua 8 elektron. Dan kulit ketiga 7 elektron. Klor memiliki elektron terluar 7. Maka dikatakan atom klor tidak stabil. Untuk menjadi stabil, maka klor harus melepaskan 7 elektron atau menangkap 1 elektron. Karena lebih efisien menangkap, maka setelah menangkap 1 elektron, klor menjadi kelebihan 1 elektron atau kekurangan 1 proton. Sehingga menjadi bermuatan listrik negatif dan ditulis Cl-1. Setelah atom-atom tersebut melepas atau menangkap elektron, maka atom tersebut sudah tidak netral lagi dan dikatakan sudah menjadi ion atau atom yang bermuatan listrik. Selama ribuan tahun, manusia mencoba menguak-tabir tentang alam ini, termasuk tentang atom. Para ahli mencoba mencari penjelasan dengan berbagai cara dan pendekatan, mulai dari perenungan filosofis hingga eksperimen saintifik. Dari perenungan dan eksperimen tersebut, lahirlah teori atom yang mengalami perubahan dari masa ke masa. Anak-anak, awal mula kata atom dicetuskan oleh orang Yunani yang bernama Leucippus dan Demokritus. Atom berasal dari kata Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Sekarang kita bahas mengenai teori perkembangan atom. Yang pertama, John Dalton, yang merupakan seorang ahli fisika dan kimia Inggris, mengusulkan hipotesisnya tentang atom dengan postulatnya bahwa materi tersusun atas partikel yang sangat kecil, yaitu atom. Atom dari suatu unsur dapat terlibat dalam suatu reaksi kimia. Atom digambarkan sebagai bola pejal oleh Dalton. Jika materi tersusun atas atom, lantas apa yang menyusun atom itu sendiri? Itu menjadi pertanyaan seorang fisikawan Inggris, yaitu Thomson. Pada tahun 1897, Thomson melakukan eksperimen dengan menggunakan tabung sinar katoda. Peralatan tabung sinar katoda terdiri dari tabung kaca hampa udara yang tertutup rapat, yang di dalamnya terdapat 2 elektroda logam. Ketika diberikan tegangan tinggi pada kutub-kutub elektron, muncul seberkas cahaya yang disebut sinar katoda di antara kedua elektroda tersebut. Cahaya ini dibelokkan menuju muatan positif dan menjauhi muatan negatif. Fenomena tersebut konsisten, meskipun
logam yang digunakan sebagai komponen elektroda berbeda-beda. Setelah melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katoda, pada tahun 1904, Thomson mengusulkan model atom. Thomson menggambarkan bahwa atom seperti roti kismis, di mana kismis tersebut digambarkan sebagai elektron atau muatan negatif yang tersebar, atau digambarkan seperti buah semangka, di mana bijinya digambarkan sebagai elektron yang tersebar dalam buah tersebut. Ernest Rutherford merupakan fisikawan Selandia Baru yang menolak model atom yang dikemukakan oleh Thomson. Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan berkas sinar alfa berkecepatan tinggi yang berasal dari radium ke arah lapisan emas. Lalu mengamati efek hamburan sinar alfa pada layar yang menyala terang akibat terkena sinar alfa tersebut. Rutherford mendapatkan hasil sebagai berikut. 1. Sebagian besar sinar alfa menembus lapisan emas dan menumbuk layar. 2. Sebagian kecil sinar alfa sedikit terbelokkan dan tetap menembus layar. Yang ketiga, sangat sedikit sinar alfa terpantul kembali oleh lapisan emas tersebut. Ini adalah penggambaran sinar alfa yang diteruskan, dibelokkan, dan terpantul kembali. Dari hasil percobaan tersebut, Rutherford membuat kesimpulan. 1. Volume atom sebagian besar merupakan ruang kosong. 2. Suatu benda yang kecil, cukup berat, dan bermuatan positif, yaitu inti atom, harus berada di tengah-tengah atom. Asumsi tersebut menuntun Rutherford untuk mengusulkan model di mana atom tersusun atas inti kecil tapi berat, bermuatan positif yang terletak di bagian tengah, sedangkan elektron mengelilingi inti tersebut. Mengacu pada teori Rutherford, Niels Bohr menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada tegangan listrik tinggi. Model atom yang diajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen. Untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen, Bohr menyatakan bahwa elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti orbit planet mengelilingi matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut sebagai model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada pada tingkat energi yang berbeda. Setelah teori Bohr, ilmuwan berikutnya yang berusaha memperbaikinya adalah Erwin Schrödinger. Berdasarkan penelitian selanjutnya, Schrödinger mengatakan bahwa lintasan elektron tidak berbentuk bulat mengelilingi inti, melainkan menyerupai gelombang. Oleh karena itu,
posisi elektron tidak dapat diketahui secara pasti. Kedudukan elektron pada orbital-orbital dinyatakan dengan bilangan kuantum. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron, dan orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit. Subkulit terdiri dari beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama, tetapi posisi orbital belum tentu sama. Demikian tadi pembahasan kita tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Sampai jumpa pada program berikutnya.